Selamat malam. Bacaan kita hari ini berjudul Say What You Mean yang ditulis oleh Oren J. Sofer. In successful communication, we create understanding through awareness. Apa maksud dari OGS? Let's figure it out. Pernah gak sih kamu mengalami ketika ngobrol sama seseorang, tapi kesannya orang tersebut gak mendengarkan? Atau kamu pernah lagi cerita sama teman, kemudian temanmu ini fokus ke HP-nya aja? Atau mungkin kita lagi diskusi, ngobrol sama pasangan, tapi mata dia justru fokus ke TV terus. What do you feel about that? Biasanya akan cenderung frustasi nggak sih? Apalagi bahasa yang digunakan sama. Tapi kok teman atau pasangan kita ini malah nggak paham sama kata-kata kita. Dia nggak paham sama yang kita omongkan. Artinya, walaupun kita ngobrol atau diskusi sama teman kita kala itu, tapi komunikasi nggak terjadi loh. Why? Menurut OGS, the main key adalah komunikasi bisa berhasil ketika kita menciptakan pemahaman melalui kesadaran. Sebenarnya, proses komunikasi supaya bisa berhasil itu sederhana loh. Kedua pihak harus mengerti atau memahami apa sih yang sedang dibicarakan. Namun, untuk bisa paham, ada satu hal yang perlu ditekankan, yakni kesadaran. Awareness means presence. Meanwhile, presence doesn't mean we aware of it. Artinya, kehadiran itu bukan sekedar fisikal aja, tapi kita sadar, kita bisa merasa, bisa berpikir, merespons apa yang sedang kita obrolkan dengan teman. Kita tahu konteksnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, hadir itu mudah, tapi untuk aware, untuk sadar, fully attention of what we are talking about, itu bisa jadi tantangan tersendiri. Bagaimana cara kita tetap hadir, tanda kutip hadir, saat melakukan percakapan dengan orang lain? Pertama, kita harus paham atau tahu kalau being present adalah dasar dari suatu komunikasi. Itu harus diyakini dulu tuh. Kuncinya adalah hadir berarti sadar. Fully aware. Contoh, kita lihat pemandangan sunset di pantai. Terus perasaan kita, wah bagus ya, indah banget. Nah itu respons kita kan. Artinya kita sadar apa yang ada di depan mata kita. Ini juga berlaku saat ngobrol dengan teman, saat janjian sama teman nih misalnya. Kemudian dia mau cerita, pas dia datang kebetulan kita lagi dengerin musik, kita lagi fokus main game. To be real presence, ya udah kita berhenti sebentar, listen to him or her. Itu artinya real presence. Sama, lagi pandemi ini kita nggak bisa ketemu. Terus we do a lot of conversations through virtual. Maka kita tinggal fokus mendengarkan aja, dan ketika ada distraksi, minta teman tersebut, bentar ya, aku mau ke kamar mandi, atau bentar ya, aku dipanggil orang tua. Just say it. Presence means being real and honest. Jadi kalau kita udah mulai nggak paham konteks si teman ngomong apa, tinggal jujur aja. Ditanyakan atau konfirmasi nih maksud dia apa. Kedua, kunci untuk memiliki percakapan yang bermakna adalah ketika kita sadar untuk memilih peran sebagai yang berbicara atau mendengarkan. Maksudnya gini, nggak semua orang benar-benar sadar kapan dia harus jadi pendengar, kapan dia bisa jadi seseorang yang berbicara. Atau giving a feedback. Gimana caranya supaya kita bisa jadi orang yang memahami itu? Sederhana. Contoh, ketika adik atau kakakmu ingin curhat nih, kamu bisa tanyakan dulu, Kak, lagi butuh saran atau didengarkan aja? Just simple as that. Karena nggak semua orang saat sedang bercerita mau dikasih saran atau bahkan dikritisi. Bisa jadi hanya didengarkan aja. Ketiga, ini berhubungan sama dua poin sebelumnya. Presence with aware also mean we know our recognized unhelpful style and we don't play the blame game. Artinya, ketika kita tahu nih, belum bisa kasih solusi ke teman, bukan berarti kita malah nyalahkan dia, bukan berarti kita malah menyalahkan. Blaming is what happens when we react without thinking. Jadi kalau menurut si Oren J, itu benar banget. Ketika kita
respon terus main nyalahin, itu tuh adalah reaksi tanpa berpikir gitu. Pointing out kesalahan atau kelemahan seseorang sama sekali nggak menyelesaikan masalah. Another presence adalah niat, intentions. Itu adalah elemen yang paling kuat saat melakukan komunikasi atau percakapan. Dalam berkomunikasi, yang paling penting adalah niat. Tepatnya, maksud dari konteks yang kita ucapkan itu apa sih? Contoh, ada kawan cerita, dia baru keluar dari perusahaannya. Sebetulnya dia berat hati. Tapi karena satu dan lain hal, dia harus keluar, dia memilih untuk keluar. Si kawan sebut aja Budi, lagi sedih dan mengeluh karena baru resign. Terus maksud kamu mau menghibur, ujungnya malah ada kalimat, ya lain kali tunggu aja deh. Kalau udah urgent baru keluar. Kalau kayak gini kamu juga yang susah kan? Aku juga awalnya berat di perusahaan ini, tapi bisa survive kok. Nah, kalimat menyalahkan dan membandingkan dengan diri sendiri itu bisa merusak percakapan kita. Bisa merusak intensi kita. Padahal niat kita tuh tadinya baik. Tapi karena we do judge and compare with our experience, intensi kita yang tadinya baik jadi dianggap jelek sama lawan bicara kita. Gimana caranya supaya bisa lebih sincere? Sederhana, lebih penasaran lah dan peduli. Setiap ada teman yang bercerita tentang masalahnya, tahan diri dulu sebelum menilai. Usahakan bertanya. Karena bertanya juga bentuk kepedulian. Barulah menilai, baru tanya. Jadi tanya dulu apa sih yang ingin dia lakukan. Misalnya rencana ke depan dia gimana karena udah gak kerja lagi. Daripada menilai dan membandingkan, intinya bertanyalah. Dan jika kita benar-benar memahami arti dari presence with aware itu, maka percakapan juga akan mengalir dengan sendirinya. Sebab kita benar-benar memperhatikan tiap bagian dari percakapan itu. Seperti dalam teori komunikasi, yang menyatakan communications occurs to levels, content and relationship. Isi merujuk pada apa yang dikatakan, sementara relasi atau hubungan merujuk pada bagaimana memberi makna terhadap isi konten tersebut. Terima kasih.